Sepohon kayu daunnya rimbun, batuannya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Biarpun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah yang ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati laliang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati laliang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Ramadan marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat, karunia dan hidayah hanya untuk kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Gubernuran Sumatera Barat ini bersama Majelis Taklim Indonesia Kota Padang. Dan tentu saja pemirsa, salawat dan salam rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat bersama untuk beliau yang telah mendidik kita hingga menjadi manusia yang cerdas dan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama kita. Baik, Majelis Taklim Indonesia Kota Padang serta pemirsa Padang TV, kita pada kesempatan kali ini dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim kembali akan mendengarkan tausiah secara eksklusif yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Profesor Haji Irwan Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bukan main bahagianya mendengarkan ucapan alhamdulillah. Itulah
yang harus kita ucapkan setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisinya, ucapkanlah Alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita akan tenang jiwa kita akan tentram, dan hati kita pun akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi tentu Alhamdulillah ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menjadikan kita, memberikan rezeki pada kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan juga kematian, dan banyak semuanya yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Oleh karenanya kita ucapkan puja-puji hanya kepada Allah SWT. Dan itu pula lah yang kita ajak di awal pengajian ini. Saya memberikan tausiah, tentu diawali dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita hadir pada pagi hari ini dengan wajah yang ceria, wajah yang bahagia, dan semuanya keceriaan dan kebaikan ini Allah juga yang memberi. Dan itu insya Allah karena ibadah-ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan, begitu banyak ibadah-ibadah yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan pahala-pahala dan ganjarannya. Dan tentu kita rebut peluang ini yang Allah dan Rasul berikan di bulan Ramadan dengan ibadah, sehingga pun kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu, pada pagi ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan hawa nafsu. Puasa membenteng atau puasa melawan hawa nafsu. Nah, jadi puasa itu melawan hawa nafsu. Nah, ibu-ibu, kita punya hawa nafsu nggak, Bu? Punya. Dan itulah pemberian Allah kepada kita. Kalau malaikat akal, manusia diberikan akal dan hawa nafsu. Ibu-ibu bisa bayangkan nggak kalau manusia tidak ada hawa nafsu, kikro aban tua orang itu. Tidak ada hawa nafsu kira-kira orang itu. Tidak semangat. Apalagi tidak punya keinginan, tidak punya motivasi, tidak punya tujuan, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Apalagi kalau nggak ada hawa nafsu. Ini ada selero. Hidupnya hampa. Nah, bagi manusia Allah berikan hawa nafsu. Ibu, tadi pagi alam makan lun. Bayangkan kini kok, ya Pak Gubernur memberikan makanan pagi jo ibu. Baru bayangkan. Iku kan pengajian bagi contoh. Ketika membayangkan tuh le tabi selero. Le tabi keinginan rasu tuh lah sampai di tenggorokan kah. Le. Pak Gubernur yang bagi makan yang kadiage. Itu adalah hawa nafsu. Muncul suatu kegairahan ketika ambo sampaikan, Bu, nanti kita makan pagi, langsung gairah. Yang tadi ngantuk-ngantuk tak jago serunya. Ada kegairahan. Itu karena ada hawa nafsu. Aduh semangat. Ibu-ibu, apalagi ya saya sebutkan, nanti suami yang tercinta akan menjemput ibu. Tapi lo semangat, alhamdulillah suami aku menjawab. Misalnya, ini ada hawa nafsu, keinginan, harapan. Ibu, beko pagi cucu tiba ke rumah, rasanya. Lupo sadonya, dek tiba cucu. Itu adalah hawa nafsu, keinginan, harapan. Jadi Allah berikan kecenderungan, zuyina linas hubus syahwat minan nisa. Diberikan kecenderungan kepada manusia, hawa nafsunya kepada wanita, kepada harta. Ibu suko jo oto, suko jo rumah. Itu karena hawa nafsu diberikan kecenderungan. Sehingga awak punya keinginan membeli mobil, kita punya keinginan membeli rumah. Hawa nafsu. Anak juga diberikan kecenderungan oleh Allah. Perhiasan.
Ibu suku ju perhiasan, ju galang, ju cincin, sadonyo kalung. Itu diberikan kecenderungan hawa nafsu dasarnya. Jadi hawa nafsu itu sebetulnya membuat keinginan, harapan hidup mencapai tujuan-tujuan. Itu makanya Allah berikan hawa nafsu kepada manusia. Ibu-ibu bersuami, dasarnya apa? Juga terus terang dan jujur tidak bisa dipungkiri karena hawa nafsu. Karena keinginan, oh cantiknya, oh gagahnya. Keinginan, bahkan secara biologis juga sudah sampai pada saatnya. Wanita sudah sampai waktu yang disebut dengan haid. Laki sudah sampai waktu yaitu mimpi, balih. Dan pada saat itulah dia sudah punya keinginan, kecenderungan kepada pasangan-pasangannya. Diberi hawa nafsu. Makan, minum. Kita, ibu-ibu, saya ajak ya nanti ibu-ibu pergi jalan-jalan. Kama jalan-jalan wajah. Hah? Kama? Ke Bukit Tinggi? Ke Solo? Ala biasa itu Pak. Ke Bandung? Nah, unde. Langsung bersemangat. Itu hawa nafsu, keinginan. Nah Bapak Ibu, itu kan yang positifnya. Tetapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, aba kikro, aforeta manitahoza ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi di satu sisi Allah berikan kecenderungan, betul. Allah berikan hawa nafsu pada kita, betul. Itu positif, membuat kita semangat, motivasi, ada gairah, ada tujuan, ada harapan hidup, ada keinginan-keinginan, ada motivasi, ada cita-cita, dan semuanya ada dalam ingatan kita, ada dalam pikiran kita, kita mau ini, mau itu, dan seterusnya. Hawa nafsu. Tapi kata Allah, banyak orang yang memperturutkan hawa nafsu. Awa indak punya kendaraan. Onde rasanya kalau ada sepeda, rancak bana, awa ndak latih jalan kaki. Dapet sepeda, alhamdulillah. Dapet sepeda, nyepake sehari 2 hari, yo lama. Ala seminggu sebulan kira-kira orang tuh. Nyonda loleh, aku sepeda, calil onda. Nyolo onda le. Indak cukup sepeda. Alhamdulillah dapet Honda ibu-ibu. Ala pakai Honda, seminggu, 2 minggu, sebulan. Apa lu yang ingin le? Oto loleh. Piti ndak ada doh. Balik oto yang second hand. Alah 20 tahun lamonyo. Reyot. Tapi ala boto ndak kane paneh, ndak kane hujan. Alhamdulillah. Setahun berikutnya ale kikiro. Balik oto baru le bak kredit le. Begitulah manusia. Tidak pernah ada puas-puasnya kalau diperturutkan. Ketika ibu-ibu punya keinginan yang tidak bisa dikabulkan, hati awak senang apa susah? Ketika ibu-ibu punya kemauan untuk mendapatkan sesuatu tapi belum dapat, senang apa susah? Susah. Awak akan mendapat, alun dapat itu. Tapi kalau seandainya ibu mendapatkan sesuatu dengan motor sudah punya, dan tidak perlu kita munculkan keinginan berlebihan, karena kita sebagai pegawai rendahan saja untuk beli mobil. Tapi dengan kondisi ibu menerima motor secara qanaah, ketenangan hati, bersyukur dan ikhlas, tidak perlu berkeinginan nafsu untuk mengambil beli dan sebagainya. Orang seperti itu tenang apa susah? Tenang. Nah, orang itulah yang disebut mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ibu-ibu, cara yang paling tepat sebagai benteng melawan hawa nafsu, tempat pertahanan kita adalah dengan berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan. Ada Rasulullah memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Ini bisa juga ibu ke anak-anak muda kita. Jadi anak muda kita yang sudah baligh, yang laki-laki, yang perempuan, inginnya dengan pasangannya. Normal apa enggak ibu-ibu? Normal apa enggak? Normal. Laki suku cewek, cewek suku cowok. Nah itu normal itu.
Tetapi menjadi tidak normal kalau dia jalankan keinginan itu, hawa nafsunya itu melanggar syariah, tidak normal. Tetapi keinginannya hawa nafsu normal. Oleh karena itu kata Rasulullah, ketika ada seorang pemuda yang berkeinginan dengan wanita, tapi dia belum bisa menikahi, maka disuruh berpuasa. Bako disuruh berpuasa dengan puasa hawa nafsu, keinginan dengan wanita terkendali. Jadi bulan Ramadan apalagi tidak hanya puasa-puasa sunat, puasa wajib 1 bulan Ramadan juga efektif mengendalikan hawa nafsu. Cuman yang jadi masalah ibu-ibu, awako iyo buat puasa pagi sampai siang sampai sore. Ketika berbuka awal lampiaskan pula hawa nafsu. Dihitung itu makan ndak 3 kali sehari, ketika berbuka nyebut 3 piring. Nyo tancap sadanya, nyo lahap sadanya. Sudah tu tak duduk leh. Sudah tu tak sandal leh. Indak bisa sampai ke masaji, dek barik malangkah, ngantuk lalo. Leh beruntung orang bantu itu. Rugi. Jadi puasanya kita kendalikan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan kita jaga hawa nafsu kita. Tiba di malam awabihan, gagal. Harusnya ketika berbuka puasa itu kita kendalikan. Termasuk ibu-ibu, kalau pergi ke pasar setelah asar, sadonyo yang ada di pasar di Bali sadonyo. Tandonyo orang kok mampukah mengendalikan hawa nafsu atau tidak mampu? Lah bu, beko lah cali awas sorangnya. Kalau sore bulan puasa, pergi ke pasar yang di Bali. Sadonyo di Bali, tibu di rumah lay ado yang kemakan. Mubazir kawannya setan. Ina mubazirina kanu ikhwanus sayati. Temannya setan. Lai bisa temakan lebih suak. Ndak namole. Tabuang ibu-ibu. Sehingga inflasi terbesar pada bulan puasa. Konsumsi yang terbesar di bulan puasa. Padahal bulan puasa kok mestinya terkecil konsumsi di karena awan ndak makan, ndak minum. Nah jadi ibu-ibu, jaga hawa nafsu kita tidak hanya di siang hari nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dan nafsu kita tahan, kita kendalikan. Tapi malam pun kita kendalikan. Sampai subuh pun kita kendalikan. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah-ibadah kita. 1 hari kendalikan hawa nafsu. 2 hari kendalikan hawa nafsu. Sampai seminggu, sampai sebulan. Terbiasa kita mengendalikan hawa nafsu. Keinginan, kemauan yang dorong oleh hawa nafsu. Dan itu normal, itu wajar dan itu ada pada diri kita. Tapi kalau kita perturutkan tidak pernah ada batasnya dan tidak pernah ada ujungnya kebahagiaan. Bantu awak meminum air garam, air lawi, semakin diminum semakin awih. Itulah contoh orang yang memperturutkan hawa nafsu, tidak pernah cukup. Bagaimana menghentikan hawa nafsu kita supaya cukup dan kita tenang dan bahagia? Dengan cara puasa. Setelah puasa akan terbentuk karakter dan perilaku pengendalian pada diri kita terhadap hawa nafsu. Jadi targetnya menjadi fitrah. Kan Idul Fitri itu kan hari fitrah. Awak sadonyo bagaikan anak yang baru lahir. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Begitu kata hadis Nabi mengumpamakan anak lahir fitrah. Begitu pula kita menjadi orang fitrah seperti baru anak lahir tanpa dosa. Karena diampuni dosa-dosa kita selama 1 bulan. Karena kita mengendalikan hawa nafsu dari kata-kata jelek. Ibu-ibu kadang-kadang kalau bertemu kata orang kok, ibu-ibu kok kalau bertemu orang sih yang diotan. Kata orang begunjiang. Mudah-mudahan ibu-ibu majlis taklim kok ndak ada doh. Alhamdulillah. Ya jadi itu juga hawa nafsu harus kita lawan. Gununya mau otan orang. Bahkan Allah katakan orang itu yang diotan mungkin lebih baik daripada kita. Kita lebih jelek. Oleh karena itu jangan mengikuti nafsu, tidak ada gunanya. Nafsu, harta, batasi dengan qanaah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, selesai. Tidak ada memperturutkan hawa nafsu. Puasa juga caranya. Dengan wanita, dengan pria, dengan harta, dengan anak, dengan cucu. Ibu-ibu, anak dan cucu juga bisa jadi fitnah. Inama amalukum wa auladukum fitnah. Jadi kalau perturutan cinta awak berlebihan kepada anak, kepada cucu, dan juga harta, itu juga difitnah, ujian dan cobaan buat kita. Makanya kita kendalikan hawa nafsu juga. Karena kalau berlebihan bisa syariat yang dilanggar.
Oleh karena itu marilah di bulan Ramadan ini dengan 1 bulan penuh kita berpuasa, mengendalikan hawa nafsu, jadilah orang-orang yang berkarakter, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan juga kita menjadi fitrah. Dan insya Allah akan berbahagialah kita menjadi orang yang menang, melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan ini, dan kehidupan kita pun akan tenang karena hawa nafsu bisa kita jaga dan kita pelihara. Tidak bisa kita hilangkan, tapi kita jaga, kita pelihara, kita salurkan kepada yang positif, sehingga demikian nafsu kita bisa membuahkan prestasi-prestasi. Hawa nafsu ingin sukses, hawa nafsu ingin jadi ini jadi itu, boleh selama tidak melanggar syariah. Demikian ibu-ibu, semoga pengajian singkat ini bisa diterima, dipahami khususnya oleh saya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Gubernur tentu saja kurang afdal ya. Tentu saja ibu-ibu ada yang ingin bertanya-tanya dalam hati, ada yang ingin disampaikan kepada Gubernur kita. Kita silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yang akan saya tanyakan, kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan. Jadi istilahnya kita belajar menahan hawa nafsu. Untuk itu saya ingin bertanya ya Pak, apakah bedanya hawa nafsu dengan cita-cita? Kemudian dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai umat muslim, kita ingin merasakan cenderung untuk melaksanakan amal-amal baik semuanya. Apakah itu termasuk hawa nafsu? Karena kita mencari sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Jadi hawa nafsu itu apakah itu cenderung kebaikan atau cenderung kepada kejelekan? Tolong Bapak berikan penjelasan untuk kami. Terima kasih. Ibu-ibu ya, bagus sekali pertanyaannya. Allah kan memberikan akal dan juga memberikan hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu itu sama dengan bahasa mudahnya keinginan-keinginan, kemauan-kemauan. Itulah hawa nafsu. Nah, keinginan kemauan ini bisa macam-macam. Bisa ada yang positif, bisa yang negatif. Yang positif pun kalau berlebihan keinginan bisa jadi negatif. Keinginan kepada ada istri, ada suami positif. Keinginan punya anak positif. Keinginan punya harta positif. Keinginan ingin jadi orang sarjana, jadi doktor, jadi apa positif. Tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik. Bahkan kalau misalnya cara untuk mencapai keinginan itu dengan cara tidak baik, itu juga menjadi tidak baik pula. Nah, juga ingin beribadah. Coba ibu, kita tuh ingin beribadah, kan ingin mencari ridho Allah. Tapi di satu sisi, keridhaan Allah yang kita inginkan pun ada nilai-nilai reward, balasan, surga misalnya kata Allah. Tentu kita beribadah juga ingin surga, walaupun kita mencari ridho Allah. Dengan beribadah kita akan dapat pahala, betul ibu? Juga keinginan juga, sama, punya keinginan. Apakah keinginan kita punya suami, keinginan punya istri salah? Betul, karena itu nafsu juga yang mendasari keinginan, kemauan. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana kita mengarahkan. Kalau yang positif bagus, tapi nggak boleh berlebihan. Yang negatif kini harus kita tinggalkan. Kalau keinginan untuk meningkatkan ibadah itu bagus, harus kita tingkatkan terus. Tapi ibu-ibu, ada nggak beribadah yang berlebihan? Ada nggak? Dan dibolehkan apa tidak? Mana boleh ibadah berlebihan? Kalaupun ada yang berlebihan, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Begini, Rasulullah SAW melihat sahabat Nabi, ada yang puasa terus tiap hari. Satu. Yang kedua, ada sahabat Nabi yang malamnya sholat malam terus, nggak pernah tidur. Ada yang ketika sahabat Nabi nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Abi hari ju istri biko, aw beribadah sih. Ditegur oleh Rasulullah karena berlebihan. Katanya puasa tiap hari terus, aku juga puasa dan juga aku tidak puasa.
Di siang hari aku pun ada makan dan minum. Nah, dilarang tuh yang berlebihan puasa. Yang sholat tauri, kata Rasul, aku pun tidur juga. Walaupun Rasulullah memang sholat malam tidak pernah berhenti. Disampaikan juga Rasul. Aku pun menikah, kata Rasul. Nah, jadi berlebihan tidak boleh. Kalau misal kita memperbanyak sholat sunat, dasarnya contoh Nabi boleh, itu namanya bukan berlebihan. Ya, sholat sunat setiap saat, sebelum keluar pagi-pagi sholat duha. Ya kan, kemudian sholat ke masjid berjamaah sebelum dan sesudah sholat wajib, kita sholat sunat. Ya kan? Tapi semangat. Setelah asar sholat sunat. Loh, sudah sholat asar, sholat sunat. Sunat yang apa namanya sunat ba'da sholat wajib. Boleh? Tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihannya melanggar aturan. Azan alu masuk jam 12.20 dekano semangat jam 12 azannya. Boleh ya? Enggak boleh. Jadi itu tidak boleh berlebihan, termasuk menjalani, mesti mengikuti aturan. Oke, makasih Bu. Silakan yang lain, masih ada? Oh, ada satu. Terakhir, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Begini Pak, kami ini MTI ini semuanya perempuan. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai mangecen orang, bagunjang. Itulah keceknya karajo padusi na Pak. Tapi awak kini kok dalam bulan Ramadan. Nan tetangga aku ada kayak ke rumah awak meminta sesuatu yang ada yang kurang dari dia gitu misalnya. Kok bumbu-bumbu ke lah Pak. Tapi dek kalamaan duduk tabaco jo kece carito ke ma Pak. Dek carito ka carito jo. Atap tasabui jo nenindak patut disabui. Kau wak puasa namanya. Jadi ba caronya wak. Nan awak ndak boleh mengusia tamu ko Pak. Kan itu apa awak lau raminang na Pak. Sadam binatang masuk ndak bisa awak mengusia dah. Apalagi manusia. Jadi ba awak caronyo mangecen ka tetangga wako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Jadi biku Bu ya. Coba Ibu bayangkan awak baduo jo ibu lain tiba ke rumah. Ibu lain ko majak awak mangece. Kemudian sampai muatan orang. Nah, ba caronyo awak. Kalau yang ranca dekanonyo aladake awak nasihati, Bu, okelah nabaa, memang bantu itu mungkin orang tuh yang ibu sabui, tapi mungkin awak pun tentu aduju kurang-kurang, bisa aja disabi orang, rancaklah awak indosah menyabi orang, dikaro dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nasihati, kalau pandai lo baca Qur'annya, hadisnya yang melarang itu gibah dan sebagainya sampaikan, itu yang ideal. Lah ibu itu ideal, tapi baca ronya, kalau awak ndak pandai lo mengagi tahu, sagan lo Rasulnya bagi tahu, ibu diam saja. Yang membuat berdua ko menjadi heboh, tamu yang tiba ko mangecen orang, kecewa. Ayo betul aja. Cocok tuh, tambah-tambah loleh. Lah, yang tadinya setengah jam jadi sejam 2 jam. Ayi yang tadi babui di rumah karyang. Dekano awak menyambung, melayani. Coba kalau awak diam si Bu bahasa. Ibu yang tadi mengecek, kalamu yang ngecek. Awak diam kuah. Kalamu yang mengecek. Ndak mungkin kalau lamunya mengecek awak diam. Itu ada kelainan tuh mah. Batu kelainan orang mengecek seorang. Awak diam Kalau ada buku baca buku, diam Calik sih. Ndak lah awak calinya, ndak lah sombong, ndak awak calik sih, ndak usah awak tanggapi. Kalaupun takwi dikatakan sombong, senyum-senyum teh. Jangan dikomentari, jangan dipane-panehi, jangan dikompor-kompori, jangan diange-angean. Wah itu mah, betul, lah selesai itu. Sampai sore. Atau pura-pura bakrajo jo, menganu, ayolah awak banyak krajo ke belakang Bu. Sambil krajo, nyolah bosan seorang. Nah, jadi diam saja. Diam itu emas dan baik untuk kita semuanya. Ya Ibu, mohon maaf
sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat saya sendiri manfaatnya. Apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Gubernur tadi, mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini kita berpuasa, kita bisa menjaga hawa nafsu kita, menjaga untuk selalu hidup teratur, menjaga untuk hidup dengan suasana yang sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Tentu saja dalam meskipun Ramadan sudah sampai ke penghujungnya nanti, kita akan terus bisa membiasakan diri hidup teratur, bebas atau terkendali hawa nafsunya. Pemirsa, demikian dulu perjumpaan kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Saya Ifti Tarami beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata